Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
terjadi saat datang di altarnya. Amin, 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 Bapak Saudaraku. Sesuatu terjadi saat kita datang di altarnya Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Aduh, ini dingin. Ini kelihatannya cuma 10 derajat ya, 8 sampai 10 derajat pagi ini, Bapak Saudaraku. Dan juga dari tadi hujan ya. Mungkin coba lihat sedikit keluar. Ayo. Di sini sebenarnya harusnya sudah terang. Tapi ya masih karena hujan. Dari kemarin memang juga mendung. Mendung dan hujan dan memang dingin. Dingin banget. Ya tapi masih udah lumayan lah. Cuman malam gitu 5, kalau siang 10 sampai 15 derajat. Pakai jaket ya memang ini rata-rata orang tebal-tebal ya. Saya kemarin saya pikir 15 oke. Tapi begitu udara datang dingin. Ya, oke. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang minggu ini kita belajar tentang bagaimana kita mengalami pelipat gandaan gitu ya, mengalami pelipat gandaan. Jadi kita sudah belajar kemarin yaitu bagaimana kita mengalami pelipat gandaan. Yang pertama-tama kita punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudaraku. Terus kemudian di hari kedua ini bagaimana kita bisa terlibat bagaimana kita mengalami pelipat gandaan, yaitu dengan terlibat langsung. Kita ikut terlibat, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita juga bisa mengalami pelipat gandaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebentar, saya mau bacakan ayatnya. Oke. Something wrong di sini. Alright. Matius. Ntar ya Bapak Ibu. Ini kok tiba-tiba hilang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang minggu ini saya rindu saya sendiri masih sedang mempraktekannya. Saya sudah melihat, saya sudah mempraktekannya, sedang mempraktekannya, dan masih terus mempraktekannya. Ya, selamat pagi Pak Engtai. Terima kasih sudah selalu on time every morning. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita melihat bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ketika kita berpegang pada firman dan ketika kita mengalami firman, itu akan sangat luar biasa sekali, Bapak Saudaraku. Nah, di mana dalam sepanjang minggu ini, ya ketika kita menerimanya dengan hati yang terbuka, ini akan sangat luar biasa. Tetapi ketika kita melihatnya dengan cara yang berbeda, Bapak Saudaraku, artinya kita melihat dengan cara yang pesimis, maka kita akan merasa, masa begitu gitu ya. Nah, jadi dari kemarin kita belajar bagaimana mengalami pelipat gandaan, yaitu dengan memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengalami pelipat gandaan, yaitu dengan terlibat langsung. Masih di Matius 14, Bapak Saudaraku. Kemarin ada perubahan ini di HP, susunannya agak rada ini, maaf, agak. Oke, kita lanjut Bapak Saudaraku. Ayat, saya baca ayat 16. Kemarin ayat 14 dan 15, di mana Tuhan Yesus memiliki belas kasihan terhadap mereka. Walaupun murid-murid berkata, suruhlah mereka pergi. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan, beri mereka makan dulu.
Dan ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini sebuah kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita melihat sebuah masalah, sebuah kebutuhan, Tuhan tidak hanya mau kita cuek atau membiarkan masalah itu terjadi begitu saja. Tetapi Tuhan berkata, beri mereka makan. Kita tidak tahu berapa hari mereka sudah mengikut Tuhan Yesus. Kumpulan orang banyak itu. Di mana Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka semua. Dan kemudian ternyata menerima mujizat kesembuhan juga tidak cukup. Mereka juga perlu makan. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau memberi mereka makan. Jangan suruh mereka pergi sebelum beri mereka makan. Dan kemudian jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, dan Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini, kalau kita mau mengalami pelipat gandaan, mau mengalami great harvest, mau mengalami tuaian besar, maka mau tidak mau, kita itu harus ikut terlibat, Bapak Saudaraku. Ikut terlibat di dalam proyeknya Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan. Sebenarnya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyelesaikan proyeknya Tuhan. Tapi ketika Tuhan bawa kita untuk melihat kebutuhan atau melihat permasalahan itu, berarti Tuhan mau kita ambil bagian. Karena itu kita tanya Tuhan, bagianku apa? Nah, ketika kita ikut ambil bagian, disitulah kita melihat pelipat gandaan. Disitulah kita melihat tuaian besar. Nah, apa yang membuat kita sering tidak ambil bagian, Bapak Saudara? Karena kita sering melihat diri kita melihat fakta, realita, dan kenyataan hidup kita tidak bisa menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada di depan kita. Kemudian kita berhenti. Padahal yang Tuhan mau, begitu kita melihat sebuah permasalahan atau melihat sebuah kebutuhan, lakukan dulu apa yang kita bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Selebihnya biar Tuhan selesaikan. Nah, contohnya seperti itu, Bapak Saudara. Contohnya begini, Bapak Saudara. Ya, yang jelas dulu pertama dari firman tadi. Ada 5.000 laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak dihitung, dan mereka harus dikasih makan. Mereka sudah kelaparan dan itu sudah sore. Itulah situasinya. Nah, faktanya mereka tidak punya makanan cukup. Yang ada pada mereka hanya 5 roti. Nah, tetapi ketika mereka berkata, suruhlah mereka pergi, Tuhan Yesus berkata, tidak. Engkau harus memberikan mereka makan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, bawalah 5 roti itu kepadaku. Artinya, setidaknya anak itu ikut ambil bagian memberikan apa yang dia punya, yaitu 5 roti. Dan itu Tuhan Yesus berkati, dan itu mengenyangkan lebih dari 20.000 orang. Ya, dengan asumsi setiap laki-laki itu punya 1 istri dan 2 anak. Karena perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan kita menyerahkan apa yang ada pada kita, seperti 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan berkati, berkelimpahan, memberi mereka makan, semua sampai kenyang. Dan masih sisa 12 bakul. Sama umpamanya sekarang keperluannya apa, Bapak Saudaraku? Contoh umpamanya ada pembangunan gereja di gereja Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin keperluannya banyak gitu ya. Mungkin sekian miliar gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara punya berapa? Oh, saya hanya punya 500.000 umpamanya. Atau bahkan 200.000. Ya, berikanlah itu. Ya, katakan, Tuhan, aku mau ikut ambil bagian. Dan selebihnya Tuhan yang akan memberkati. Baik memberkati gereja itu maupun benih yang Bapak Ibu Saudara berikan. Contoh umpamanya mau pergi misi. Oh, mau pergi misi kemana? Waduh, pergi misi ke luar negeri kan mahal gitu ya.
Ya mungkin minimum kita mesti sediakan ya 5 juta. Ya tergantung negaranya lah ya. Kalau Asia mungkin ya 10 juta, 5-10 juta masih cukup. Tergantung dapat ini tiket promo apa tidak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara punya berapa? Nah, berikan dulu itu. Nah, mungkin waduh aku belum bisa pergi. Coba cari tahu siapa yang pergi. Mungkin ikut ambil bagian dulu dengan mereka yang pergi. Itu yang saya lakukan dari dulu. Siapa yang mau pergi? Kita ikut ambil bagian, Bapak Saudaraku. Nah, itu sehingga di situ akhirnya kita sendiri mengalami pelipat gandaan. Saya mau share kesaksian. Sepertinya saya udah pernah share dulu. Nah, dulu saya berdoa buat laptop, Bapak Saudaraku. Ini cerita udah lama sekali ya. Lama sekali. Lebih 15 tahun. Ini contoh, ini saya doa waktu itu, Tuhan aku butuh laptop. Tiba-tiba Tuhan menjawab saya dengan ada seseorang yang katanya saya adalah pembimbing rohaninya. Walaupun saya tidak ingat terlalu jelas. Dan dia bilang, iya, engkau pembimbing rohaniku. Terus dia cerita, saya lama bekerja di Jerman. Semua perpuluhanku aku kumpulkan. Dan dia berikan perpuluhan ini dalam bentuk dolar dan dalam bentuk rupiah. Itu bisa beli lebih dari berapa laptop, Bapak Saudara? Mungkin 5 atau 6 laptop. Tapi kemudian Tuhan bilang, itu dolar berikan ke hamba Tuhan itu. Dia sudah pergi ke 41 negara kalau nggak salah. 41 negara. Dan rupiahnya berikan ke hamba Tuhan yang itu. Saya ini udah lama berdoa buat bangsa-bangsa, Bapak Saudara. Dan waktu itu saya belum pernah pergi ke luar negeri. Belum pernah. Tapi diundang ke luar negeri sudah sering. Pergi nggak? Dapat beasiswa keluar? Ya. Pergi nggak juga gitu. Nah, terus kemudian dua hamba Tuhan ini datang dari kota yang bukan tinggal di Jakarta. Mereka tinggal di kota yang berbeda. Di minggu itu, 2 hari kemudian, semua mereka datang ke Jakarta. Oh, saya ketemu area, ya udah, saya berikan Bapak Saudaraku. Dan kemudian saya pikir, ya sudahlah, nggak dapat laptop, yang penting taat kepada Tuhan. Bapak Saudara tahu, 3 minggu setelah itu, saya berangkat ke 3 pertama saya. Ke 3 negara. Dan sampai hari ini, saya tidak tahu siapa yang bayarin saya berangkat ke 3 negara itu. Dan sejak saat itu sampai hari ini, ya mungkin sepertinya sudah lebih 41 negara, Bapak Saudara. Nah, sekarang saya sedang mencari siapa orang yang saya bisa nabur dalam hidupnya. Untuk saya juga bisa mengalami terobosan ke lebih banyak negara lain. Nah, orang berkata, sama Bapak Saudara. Prinsipnya, tabur tuai. Prinsipnya seperti petani itu. Kita menanam jagung, pasti panennya jagung. Tanam cabai, pasti panennya cabai. Tanam pisang, panennya pasti pisang. Ketika kita menabur, Tuhan Yesus berkata, siapa memberi kepada nabi mendapat upah nabi. Barang siapa memberi segelas air minum saja kepadaku, kepada orang yang paling kecil ini karena namaku, dia tidak pernah kehilangan upahnya. Jadi Bapak Saudaraku, Bapak Saudara mau mengalami tuaian keliling dunia, pergi ke bangsa-bangsa, carilah seseorang yang memang dia pergi keliling dunia, tabur, dan berkata, Tuhan aku juga mau. Itu prinsip Bapak Saudaraku. Dan itu yang saya praktekin dan it's happen. Nah, satu lagi, kemarin Bapak Saudaraku saya cerita, kita bangun gereja di Jakarta 52 hari. 52 hari. Ya memang nggak besar sih. Cuman 400 meter ya. 20 kali 20. Nah, itu dibangun dalam 52 hari. Tanahnya ketemu 22 Oktober. Lobi dengan warga sekitar 29 Oktober. Dan kemudian mulai peletakan batu pertama 5 November. Mulai dipakai gedung itu 23 Desember 2023. Nah, itu semua serba kilat Bapak Saudaraku. Walaupun awalnya banyak orang berkata tidak mungkin, tapi Bapak Saudara tahu apa yang terjadi 6 bulan sebelumnya. Di bulan Mei ketika saya ke India, saya pergi ke gereja
yang sempat viral tahun lalu di Indonesia juga itu di-share. Saya mungkin dapat video itu lebih 20 kali, Bapak Saudara. Yaitu gerejanya Pastor Satis Kumar. Nah, jadi beliau itu sudah bangun gereja itu di 5 kota. Mereka juga ada rumah sakit. Nah, tapi saya heran kenapa dia belum bangun sekolah. Toko-toko dia udah bangun. Dan mereka bangun gedung mereka itu. Saya bertemu dengan abangnya karena dia lagi di luar negeri. Nah, jadi kakaknya ini dia adalah dokter, dialah pemimpin rumah sakit itu. Pastor Satis Kumar ini. Nah, ketika Tuhan suruh mereka bangun gedung, kapasitas 18.000 sekali ibadah. Mereka ada ibadah 6 kali di situ. Nah, mereka itu puasa 40 hari, Bapak Saudaraku. Setelah mereka puasa 40 hari, mereka merasa belum cukup. Mereka tergerak lagi, puasa lagi 40 hari. Belum cukup lagi. Mereka puasa lagi 40 hari, baru mereka mantap. Artinya mereka puasa berapa lama? 120 hari. Begitu mereka mulai, 52 hari selesai, Bapak Saudaraku. Tapi memang itu kan sudah di-prepare gitu. Nah, di-prepare dan 52 hari selesai. Nah, saya pribadi, Bapak Saudaraku, nggak kuat puasa 120 hari. Puasa 40 hari. Dan kemudian juga bangun gedung sebesar itu. Dan kemudian ya, saya berkata, Tuhan, saya juga mau ikut ambil bagian. Dan kemudian kita prepare benih kita dan nabur, Bapak Saudaraku. Dan kemudian doakan kita juga lah supaya kita juga bisa bangun gereja. Bapak Ibu Saudaraku, siapa sangka hanya dalam 6 bulan kita bisa bangun gereja di Kelapa Gading dalam waktu 52 hari. Persis sama. Ya mungkin orang berkata, Pak, itu mah kebetulan. Nah, tergantung iman dan cara pandang kita, Bapak Saudaraku. Tapi saya praktekin ini dalam banyak hal. Dalam apa lagi ya? Tadi yang pertama dalam hal pergi ke bangsa-bangsa. Yang kedua bangun gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya cerita ketika saya menikah, ya. Bagaimana ketika kita ikut terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Di situ kita mengalami yang namanya pelipat gandaan. Nah, ini ketika saya menikah, berarti ceritanya sebelum menikah, kan begitu ya. Nah, dulu setiap siapapun, Bapak Saudaraku, yang kirim saya undangan pernikahan, itu langsung saya tanya, mana nomor rekeningnya? Langsung saya transfer. Saat itu juga. Nah, memang ada beberapa yang nggak langsung transfer. Kalau lagi nggak ada dananya, nggak langsung transfer. Saya berkata, minta nomor rekening, nanti akan saya transfer. Beberapa orang setelah menikah baru saya transfer, karena duitnya baru ada di situ. Tapi kalau dananya ada, langsung saat itu, langsung saya transfer. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, Bapak Saudaraku. Berlangsung bertahun-tahun. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, ketika saya menikah, hal yang sama terjadi. Sebelum saya menikah, sebelum pemberkatan pernikahan, itu dana masuk. Sehingga Bapak Saudaraku, kita bisa buat pesta 5 kali. Di Jakarta, di Tanah Karo, bahkan juga di kampung saya. Di lapangan. Jadi itu kita buat resepsi pernikahan tapi KKR. Namanya pesta pernikahan, tapi konsepnya KKR, pesta mukjizat, pesta kesembuhan. Jadi teman pendeta saya, dia khotbah 5 atau 10 menit menceritakan tentang pelayanan saya, dan kemudian sekarang mari kita dengar langsung dari Pastor John gitu ya. Dan saya khotbah KKR kesembuhan, Bapak Saudaraku. Memang itu yang saya rencanakan. Saya rencanakan sehingga semua orang bisa datang apapun agama mereka. Karena keluarga saya juga masih banyak yang belum percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka semua datang di hari itu. Dan kemudian setelah selesai pesta itu, Bapak Saudaraku, masih bisa tur ke beberapa negara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini saya melihat bahwa benar ketika kita ikut terlibat di dalam proyeknya Tuhan, kita ikut terlibat memenuhi kebutuhan, maka pelipat gandaan itu datang. Di sini banyak orang tidak paham.
banyak orang tidak mengerti prinsipnya, Bapak Saudaraku. Bahwa prinsip tabur tuai itu berlangsung dalam bidang apapun dalam kehidupan kita, Bapak Saudaraku. Berlaku semuanya. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu Saudara rindu mengalami namanya pelipat gandaan, mau mengalami yang namanya great harvest, tuaian besar, ikut terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya nih. Waduh, Pak Kepala Desa pun join. Terima kasih buat semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, selamat pagi semua. Jadi, mari kita renungkan ini, Bapak Saudaraku. Mari ikut terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Di dalam pekerjaannya Tuhan. Tanya Tuhan. Jangan lihat fakta, realita, dan kenyataan hidup kita. Tapi lihat Tuhan suruhnya kita apa, kerjakan, Bapak Saudaraku. Maka jangan bilang, aduh ini gak ada. Ambil satu langkah iman. Ambil satu langkah ketaatan. Maka kita melihat keajaiban demi keajaiban, terobosan demi terobosan menyertai jalan-jalan kita, Bapak Saudaraku. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, jadi jangan terus pakai logika. Jangan terus pakai fakta, realita, dan kenyataan. Tapi lihat apa yang Tuhan suruh. Lakukan dalam ketaatan. Kemudian kalau iblis berkata, enggak, itu enggak berlaku untukmu. Nah, itu cocok buat dia. Bapak Ibu Saudaraku, saya juga dulu berpikir begitu. Karena itu, mari lakukan bagian kita. Ikut terlibat dalam proyeknya Tuhan. Ikut terlibat memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan yang Tuhan hadapkan di kita. Maka kita melihat keajaiban. Baik Bapak Saudaraku, kiranya ini memberkati setiap kita. Mari masuk di Great Harvest, di tuaian besar. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari terus berbicara kepada kami. Nyatakan isi hatimu, biar kami ikut terlibat di dalam setiap apa yang Tuhan mau kami lakukan. Sehingga kami melihat terobosan keajaiban terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, berkati setiap umat-Mu. Biar semua dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Kami boleh terlibat di dalam proyeknya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan. Kami melihat great harvest, tuaian besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur semua yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin Bapak Saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.